Oleh kuasa darahmu, kau telah selamatkan hidupku. Itu tuh langsung ngalir dan yes Lord, tanpa ada salib Tuhan, wah jadi melo nih. Tanpa salib Tuhan, loh aku nggak mungkin loh bisa tarik nafas hari ini. Betul. Ya begitu banyak orang yang ketika tidur, nggak bangun lagi gitu ya. Tapi puji Tuhan hari ini ketika aku bangun tadi pagi, aku langsung terngiang-ngiang lagu itu dan thanks God, aku bersyukur gitu untuk salibnya Tuhan, untuk darahnya Yesus yang telah tebus aku. Harusnya aku loh yang disalib, harusnya kita loh yang disalib ya. Kita. Akan tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita agar kita memperoleh keselamatan. Yes, benar banget. Jadi gini ya, kematian Tuhan itu tuh menebus kita dari segala hal. Di atas kayu salib itu dia udah pulihkan tuh, dia udah tanggung lah pokoknya masalah keuangan, masalah anak, masalah rumah tangga gitu. Yang terpenting dosa sih sebetulnya ya. Betul, dan dosa, adanya kelahiran baru, adanya keselamatan. Benar. Jadi gini, aku sih percaya ya, kita semua ini tuh pernah yang namanya 2 tahun COVID. Betul. Ekonomi pasti goncang, kita juga ngalamin ya. Betul, masa-masa sulit udah kita lalui. Struggle-nya kita, uang, aduh buka dompet, astaga duit gitu ya. Semuanya udah habis, kita pernah juga lalui ya. Tapi kita mau dengar dong, ada nih saya tahu nih ada jemaat di WTC di Ballroom terutama, itu tuh yang mengalami mukjizatnya Tuhan loh. Justru di tengah-tengah masa pandemi. Oh gitu. Berarti selama 2 tahun ini dia mengalami terobosan di bidang keuangan. Yes, dia ngalami. Gitu. Dia kayaknya sih ada gitu ya, janji mau share gitu ya. Tapi entar deh, bawa handphone gak sih? Aku ada. Ada ya. Kayak ini bentar. Aku buka, ini ada WA masuk. Bentar ya. Mau tahu nggak? Mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu banget. Bentar aku buka dulu WA-nya ya. Mau tahu aja. Nah, ini ada nih. Mana coba boleh aku lihat? Ayo yuk. Kita lihat sama-sama, ini ada WA videonya. Ini kesaksian dari Ballroom sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini aku menyaksikan begitu sungguh luar biasa berkat buat keluarga kami, di mana tadinya kami dari ngontrak sampai sekarang ini berkat Tuhan melimpah atas kami. Yang saya saksikan di mana Tuhan pulihkan kehidupan kami hari lepas hari, bahkan tahun lepas tahun. Saya saksikan buat saudara-saudaraku di mana Tuhan itu dari saya awal mengontrak, Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, di mana pada saat ini kami telah Tuhan pulihkan kehidupan kami, bahkan Tuhan berikan berkat yang melimpah dari kami mengontrak. Puji Tuhan, sekarang saya sudah punya rumah 3 dan ruko 2. Itu semuanya bukan karena gagah kuat kami, tapi karena berkat Tuhan yang luar biasa kepada kami, di mana kami sungguh-sungguh melayani Tuhan, kami setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih buat saudara-saudaraku sekalian, biarlah dengan kesaksian ini menjadi berkat buat kita semua. Puji Tuhan, terima kasih, haleluya, amin. Luar biasa. Tuh, yang hebat itu Tuhan. Betul. Ini aku jadi ingat dulu perasaannya 3 atau 4 minggu yang lalu itu ada khotbah. Judulnya dari terlewat menjadi dilawat. Wah. Dari terlewat jadi dilawat ya. Sungguh luar biasa. Kalau kita setia ibadah di Ballroom ini, semua yang namanya firman itu selalu fresh dan meneguhkan. Yes. Makanya kita harus bilang ke jemaat Ballroom harus setia dalam ibadah. Setia, taat, rajin-rajin datang. Betul. Terus katanya kita tuh ada program untuk terobosan itu gimana? Iya, kalau nggak salah itu kan tadi Bu Roma itu adalah mengalami hasilnya. Tapi kan kita harus tahu prosesnya bagaimana. Betul. Mau tahu prosesnya? Mau dong. Ikutlah transformation class TCQ 02. Iya. Nah, jadi di Ballroom ini sudah 2 minggu dilaksanakan. Hari Minggu besok minggu ketiga.
2 minggu berarti. Betul. Besok jalan minggu ketiga. Kalau mau ikutan? Boleh. Jadi di situ diterangkan bahwa Tuhan tidak memberi kita kekayaan, tapi Tuhan memberi kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan untuk memperoleh. Betul. Jadi kalau mau clue-nya lebih jelas lagi, ikutlah transformation class di ballroom. Tiap hari Minggu itu ya Pak? Betul, bukan promosi loh. Enggak promosi. Tapi ini kenyataan. Betul. Ya. Terus kalau misalnya ya Tuhan kayaknya minggu lalu ada menyinggung. Betul. Jadi minggu lalu itu kita sangat diberkati. Itu antara lain Pastor Thomas itu mengambil sedikit daripada materi transformation class. Di situ icip-icip ada lah ya. Iya, icip-icip. Di situ ada namanya teori 10 20 30 40. Aduh. Apaan itu 10, 20, 30, 40? Kalau mau tahu nonton YouTube-nya. Oh ada ya? Ada. Biasanya kita habis ibadah, hari Senin kemudian H+1 itu ada tayang YouTube. Jadi kodenya 10, 20, 30, 40? 40. Kalau mau ada terobosan keuangan, harus kodenya 10, 20, 30, 40. Saya jadi penasaran ya. Iya. Itu apa sih? Ya 10, 20, tapi gak apa-apa, ada di YouTube ya? Ada di YouTube, kita lihat ya? di YouTube. Tadi kita udah tahu tuh, kematian Tuhan mulihin ekonomi. Betul. Terus yang namanya ekonomi ini kan pengaruh banget ya sama rumah tangga. Betul. Sama keluarga. Iya. Nggak sedikit dong kita lihat yang namanya keluarga-keluarga itu justru bermasalah. Salah satunya ini nih. Masalah keuangan. Masalah keuangan gitu. Dan yang lagi kita perlu perhatikan bahwa si jahat itu selalu menyerang yang namanya rumah tangga. Betul, ayah, ibu. Ayah, iya. Karena si anak, jahat itu pingin rumah tangga ini berantakan. Sehingga anak tidak memperoleh figur seorang ayah. Yeah. Perasaannya ada loh jemaat kita itu yang pernah memberi kesaksian. Sebentar, aku ingat-ingat dulu. Iya, pernah tuh. Kayaknya beberapa hari yang lalu sih ya. Salah satu jemaat kita di sini, Pak Isnandar dan Bu Novi itu pernah kasih tahu gitu. Dia mau sharing gitu masalah keluarganya, gimana mereka ngalamin badai. Betul. Tapi pada akhirnya Tuhan membuat mereka keluar sebagai pemenang. Iya. Dan mereka yang tadinya kemana? Itu ada sebentar. Sebentar, aku angkat dulu ya. Kelihatannya video call ya. Bentar. Oh iya, ini nih. Shalom Bu Neti. Shalom Bu Novi. Ya. Kita mau ada kesaksian sedikit. Ya. Nanti biar suamiku yang ngomong dulu nih. Iya, silakan Bu Novi. Bu Neti gimana kabarnya? Baik dong, sama cantik. Iya, shalom. Neti, hai, apa kabar? Jadi kalau kita mau ngomong tentang kesaksian keluarga kita, bahwa kita pernah mengalami yang namanya istilahnya kalau orang bilang nerakanya rumah tangga. Jadi kita sudah resmi bercerai di pengadilan, ya. Sampai 2 tahun kami lost contact sama sekali. Dan selama 2 tahun juga anak saya bawa kabur, nggak bisa ketemu dengan mamanya di situ. Tapi ya karena kita menyerahkan segala sesuatunya, kita pasrah kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat betapa kita pasrah semuanya, kita tidak memakai kekuatan kami berdua. Akhirnya Tuhan turut bekerja di dalam memulihkan rumah tangga kita. Sampai di bulan Juni kalau saya nggak salah, rumah tangga kita akhirnya dipulihkan oleh Tuhan secara luar biasa. Mujizat demi mujizat kita alami, bahkan sampai detik ini, sampai sekarang. Begitu kira-kira. Jadi pernikahan kita tahun ini masuk ke 21 tahun. Dan kita ngalamin bagaimana perjalanan rumah tangga. Waktu itu 9 tahun pernikahan kami mengalami kegagalan. Sebagai manusia saya nggak mampu untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan Isnandar, suami saya ini. Dan waktu itu saya akhirnya memutuskan untuk menggugat cerai dia. Gitu. Saya tahu bahwa sebagai orang percaya itu merupakan dosa, dan waktu itu saya merasa bahwa saya udah nggak ada jalan keluar. Saya nggak ngerti saya mesti berbuat apa dengan perlakuan dia. Waktu itu ada KDRT juga di dalam rumah tangga, kekerasan verbal, dan juga dalam hal keuangan dia tidak memberi nafkah. Itu yang membuat
aku akhirnya memutuskan untuk Tuhan, aku nggak mampu, aku nggak sanggup. Sampai aku bilang sama suami waktu itu, saya bilang biarin aku yang tanggung jawab sama Tuhan karena aku udah nggak sanggup lagi yang seperti itu gitu. Dan ternyata apa yang sudah dipersatukan Tuhan itu nggak bisa diceraikan sama manusia, termasuk orang itu sendiri, manusia itu sendiri. Begitu juga dengan perjalanan rumah tangga kita, bagaimana waktu kita akhirnya nyerah sama Tuhan, akhirnya kita bilang Tuhan aku mau ikutin rencana Tuhan, akhirnya Tuhan pulihkan rumah tangga kita berdua. Itu jadi di Jumat Agung ini kita mau bilang bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan itu pasti turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan hal yang bagi manusia nggak mungkin itu menjadi mungkin bagi Tuhan. Amin. Itu sih Ibu Neti kesaksian kita. Wow, Thank you. luar biasa, luar biasa. Saya hampir meneteskan air mata. Iya. Ya, jadi memang nggak ada rumah tangga yang sempurna sih ya. Event itu Kata udah 10 pepatah, tahun. tidak ada gading yang tidak retak. Benar, ya kalau mau cari rumah tangga yang sempurna bukan di bumi. Betul. Seperti khotbah Pak Wiryo kemarin, tidak ada yang sempurna. Ya. Kalaupun ada gereja sempurna, begitu kita masuk Jadi gereja nggak itu sempurna. jadi tidak sempurna. Nah itu dia itu ya. Betul. Jadi kita ini memang nggak sempurna, tapi rumah tangga itu masing-masing rumah tangga itu bisa dipulihkan asalkan pribadi-pribadi suami istri yang ada di situ tuh ngalamin Tuhan sebetulnya, Betul. menghadirkan Tuhan, ngalamin Tuhan. Betul. Iya kan? Nah gimana caranya tuh kalau kita mau ngalamin Tuhan itu? Nah, kita harus mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Ya perjumpaan. Dan mengalami kelahiran baru. Betul karena itu gerbang yang pertama yang awal ya. Kalau nggak ngalamin. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib agar kita memperoleh keselamatan hidup. Betul. Dan ada loh jemaat yang mau telepon aku sebenarnya. Oh ya? Dia mau cerita tentang bagaimana dia mengalami kelahiran baru. Oh gitu. Ya, katanya hari ini mau telepon. Sekarang? Iya, kita Udah tunggu janjian? udah janjian. Oh serius? Ah, ini ada telepon. Sebentar ya, aku speaker ya. Aku speaker ini ada dia telepon. Ini Rido Oh namanya. Rido. Rido yang penyanyi. Halo, shalom Bukan. Pak Irman. Ya, halo, Apa kabar? shalom. Rido, ya. Saya boleh bersaksi nggak Pak? Ya, silakan. Ini Saya dia ingin mau bersaksi bahwa saya sudah menerima Tuhan Yesus Pak dari tahun 2019. Nah itu awalnya saya baru ke gereja walaupun saya belum dibaptis Pak. Saya menerima Tuhan Yesus itu setelah saya dibaptis tanggal 26 September tahun 2021. Perasaan saya memang sangat merasa damai. Saya merasa damai sejahtera. Saya merasa dilawat sama Tuhan. Walaupun memang banyak cobaan badai yang benar-benar harus saya hadapi. Saya mengerti Pak. Memang saya punya latar belakang yang broken home. Saya mempunyai keluarga tiri saya yang beragama Muslim. Dan keluarga kandung saya beragama Kristen, sesuai yang Bapak janjikan. Saya tahu memang ini tidaklah mudah bagi saya. Saya benar-benar harus melewati semua proses cobaan yang berat, yang benar-benar yang harus saya lewati. Tapi memang ini sangat berat sekali buat saya Pak. Saya ke gereja pun aja harus, ya itu pun secara diam-diam. Bahkan kalaupun carousel secara daring, saya harus sembunyi ataupun saya harus keluar rumah. Tapi saya tahu memang itu tidaklah mudah. Tuhan tahu ini mungkin proses yang benar-benar saya jalani. Tuhan kasih saya pekerjaan saya sebagai bisnis properti. Walaupun belum berhasil, tapi puji Tuhan saya sudah mendapatkan pekerjaan walaupun belum mempunyai gaji tetap. Dan hanya mengandalkan gaji komisi sesuai apa yang hamba lakukan. Tapi Tuhan punya rencana bagaimana caranya, biarlah Tuhan yang mendatangkan konsumen buat saya. Karena saya tahu, saya ingin sekali dalam hati saya ingin punya tempat tinggal agar saya bisa bebas dengan mempunyai tempat tinggal impian yang saya inginkan, baik itu di BSD, di Gading Serpong, dimanapun itu yang Tuhan tentukan. Biarlah Tuhan Yesus yang menentukan. Terpujilah dalam nama Tuhan. Tuhan, aku pingin banget punya tempat tinggal sendiri agar aku bisa bebas ikut menyembah-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Karena aku tahu Tuhan, di rumahku yang sekarang ini memang benar-benar tidaklah mudah. Karena saya harus mengikuti peraturan apa yang ada di rumah, walaupun itu berurusan dengan keyakinan saya yang dulu sebagai Muslim Tuhan. Tapi iman saya tetap fokus kepada Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Pak, itu mungkin kesaksian yang saya alami.
Ya itu singkat cerita, jelas, padat, dan singkat. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Ya, masih muda loh dia. Betul. Masih muda. Kalau bisa kita simpulkan tadi makna Jumat Agung kan ada 3 ya. Pertama mengalami terobosan di bidang keuangan, kemudian terjadi pemulihan di bidang keluarga. Dan yang ketiga adalah kelahiran baru. Dan yang paling penting juga ketika Tuhan Yesus disalib, itu kan Tuhan Yesus dicambuk ya. Kemudian ada bilur-bilur yang keluar. Kalau nggak salah itu 39 40 kurang 1. Iya, 40 kurang 1 sama dengan 39. 39 itu oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sakit penyakit disembuhkan. Iya. Kalau luar biasa ya. Kayaknya nih kalau cuman bicara 4 ini sebenarnya sih maksudnya tuh sebagian kecil dari sebenarnya karya Tuhan yang gitu gede gitu. Cuman kalau bicara kesembuhan ya, kita kan pernah dengar tuh ada kesaksian dari Ibu Gembala kita ngalamin yang namanya kesembuhan ilahi. Karena bilur Yesus, karena darah Yesus, karena kuasa salibnya, Ibu Gembala kita mengalami benar-benar yang namanya kesembuhan ilahi. Gitu. Kayaknya kita mau ngundang beliau deh datang ke rumah kita. Bisa ya? Boleh. Kita tunggu aja. Ya nanti kalau beliau datang hadir kita bisa dengerin. Aku pengen denger full story-nya. Udah denger ya? Ada. Ya, halo Bu Risna. Apa kabar Ibu? Silakan Bu. Silakan duduk. Ya, Bu. Iya, silakan Ibu. Pak Yurman tadi lagi ngobrol-ngobrol gitu ya. Dalam rangka Jumat Agung ini ternyata banyak loh dari kita gitu jemaat Borum itu yang sudah ngalamin yang namanya pemulihan di bidang keuangan, kemudian keluarga, lalu ada pemulihan tadi yang lahir baru ya, mengalami lahir baru, jadi mengambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus, meninggalkan yang lama, berani ngambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus. Tapi masih belum komplit Bu, belum komplit kalau kita mau dengar full story-nya dari Bu Risna. Mungkin Ibu belum pernah menyampaikan secara langsung kepada jemaat kita seutuhnya gitu bagaimana Ibu benar-benar ngalamin yang namanya kesembuhan yang daripada Tuhan. Mungkin bisa diceritakan Bu, diseringkan dari awal bagaimana awal mulanya. Ya, oke. Sebenarnya sih dulu pernah ya saya sharingkan, tapi udah lama sekali ya waktu gereja kita baru berdiri ya. Nah sebenarnya ada beberapa Tuhan mengizinkan saya untuk melewati lembah kekelaman Bu Neti ya. Nah yang pertama pada ini kira-kira 16 tahun yang lalu ya, tahun 2006 saya mengalami pendarahan, bleeding, dan itu setiap hari Bu Neti. Ya, selama 10 bulan lebih. Ya, Bu Neti bisa bayangkan kan? Nah, oke. Ya, dan saya sudah berobat ke dokter kandungan, dikasih obat ini, obat itu, tapi bleedingnya nggak berhenti. Jadi setiap hari saya mengalami pendarahan. Nah, sampai satu kali dokternya bilang, Ibu harusnya dengan obat ini pendarahan itu berhenti. Kalau tidak berhenti, berarti ada sesuatu yang salah dengan Ibu. Nah, seperti itu. Nah, perkataan dokter itu membuat saya sangat down, gitu ya. Saya sangat terintimidasi, gitu ya. Nah, kemudian akhirnya saya pindah ke dokter lain. Tetap saja sama, bleedingnya nggak berhenti, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi Bu Neti bisa bayangkan bagaimana saya setiap hari nangis, saya ketakutan, gitu ya. Nah, kemudian Bu Neti mau tahu nggak apa rahasianya saya disembuhkan? Mau dong Bu. Soalnya saya mungkin nggak kebayangin. Maaf ya Bu, 10 tahun setiap hari harus pakai 10 tahun, 10 bulan, 10 bulan setiap hari harus dengan cara seperti itu, bolak-balik ganti dan sebagainya. Saya bisa ngebayangin gitu. Kita mungkin juga lemes gitu ya Bu ya, karena pasti mengeluarkan betul, bukan hanya itu, lebih lemas. Bukan hanya lemas fisik, rohnya juga lemas pastinya kan ya. Terintimidasi gitu ya. Ketakutan, khawatir gitu. Benar gitu. Nah, jadi proses kesembuhan saya yang mau penting sekali saya bagikan kepada Bapak Ibu ya semuanya.
Nah, apa yang saya lakukan waktu saya mengalami masa kekelaman itu? Nah, setiap kali tentunya saya merasa ketakutan ya, karena pendarahan terus setiap hari. Nah, yang pertama saya lakukan ketika saya lemah, ketika saya takut, nah saya itu selalu minta ditumpang tangankan sama Pak Pinem tuh, setiap hari. Nah, pokoknya waktu saya takut, lemah gitu, saya tarik tangannya, doakan saya gitu. Selalu didoakan oleh dia dan saya selalu mengalami kelepasan. Kenapa saya mengalami kelepasan? Karena ada roh ketakutan, intimidasi. Jadi pokoknya kayak sesuatu rasa takut yang dalam itu saya mengalami kelepasan seperti itu. Nah, itu yang pertama yang selalu saya lakukan selama mengalami masa kekelaman itu. Nah, yang kedua, saya ingat satu kali di siang hari saya itu sendirian di rumah karena Pak Pinem kerja, anak-anak sekolah kan. Tiba-tiba saya membayangkan anak-anak saya masih kecil pada waktu itu ya, masih SD, mungkin kelas 3 yang paling kecil atau kelas 2 saya lupa ya. Nah, seperti itu, tiba-tiba saya ketakutan, saya bayangkan anak saya, wah saya kalau mati ini gimana gitu kan. Iya, seperti itu kan. Nah, tiba-tiba di dalam ketakutan saya menghubungi senior pastor kita. Saya telepon Pak Wiryo, Bu Flora, saya minta didoakan. Nah, itu yang kedua yang saya lakukan. Nah, yang ketiga yang saya lakukan beberapa waktu kemudian, nah itu terus berjalan masih pendarahan ya, masih bleeding. Nah, yang ketiga yang saya lakukan, satu kali saya baca ini renungan firman Tuhan dari 1 Samuel 21 ayat 18 sampai 27 yang perikopnya berjudul Mesbah didirikan dekat Yerusalem tulah berhenti. Oh ya. Itu kisah Daud? Ya, kisah Daud ya. Waktu itu kan Daud menghitung rakyat Israel kan waktu mau berperang gitu. Nah, itu Tuhan gak suka, ya kan? Kenapa? Karena Daud itu menghitung kekuatannya gitu, nggak mengandalkan Tuhan. Ya, nah Tuhan gak suka. Akhirnya Tuhan marah, gitu kan? Akhirnya Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Israel dengan penyakit sampar ya. Nah gitu. Nah kemudian akhirnya Daud mengakui dosanya. Nah ketika Daud mengakui dosanya, Tuhan menyuruh Daud pergi ke pengirikan Ornan orang Yebus itu untuk mendirikan mesbah. Nah, di situ waktu saya baca gitu, saya renungkan, kenapa sih Daud disuruh mendirikan mesbah di tempat pengirikan? Nah, kenapa di tempat pengirikan? Kita tahu tempat pengirikan itu adalah tempat para penuai gandum, menumbuk gandum untuk membersihkan gandum dari sekamnya, ya gitu ya. Nah, gandum itu ditumbuk, kemudian sekamnya terlepas, kemudian gandum itu dilemparkan ke atas seperti itu dan dihembus oleh angin sehingga kotoran-kotorannya itu terbang seperti itu. Nah, saya renungkan. Nah, Tuhan bilang sama saya pada waktu itu, Tuhan bilang apa yang saya alami, pendarahan yang saya alami adalah proses yang Tuhan mau saya mengkoreksi diri saya. Ya, banyak dosa yang saya lakukan. Tuhan ingin memperbaiki karakter saya, membersihkan semua karakter saya. Seperti gandum itu, tentunya saya merasakan sakit, ya kan? Gandum pasti waktu ditumbuk dia merasa sakit. Tapi gandum perlu ditumbuk untuk dilepaskan dari sekamnya supaya gandum itu berguna, bisa dinikmati orang lain, bisa dimakan. Kalau hanya dia gandum yang masih belum dilepaskan sekam-sekamnya, dia nggak bisa dimakan kan. Nah, Tuhan bilang begitu sama saya, aku mau membersihkan kamu. Memang kamu rasa sakit, tapi aku mau membersihkan semua dosamu, karaktermu, supaya kamu bisa digunakan, supaya kamu bisa menjadi berkat, dinikmati oleh orang lain. Nah, di situ saya nangis, saya mengakui semua dosa saya. Selama ini waktu saya sakit, saya cuma ingat penderitaan saya. Saya nggak ingat dosa saya, gitu kan. Nah, yang saya ingat, penderitaan saya. Lebih fokus sama sakitnya ya, Bu ya. Fokus dengan sakitnya dan kematiannya gitu kan.
saya lupa dengan kehidupan dari Tuhan. Nah waktu Tuhan bicara seperti itu saya nangis gitu kan. Nah itu menjadi rema buat saya firman itu gitu ya. Nah nggak lama setelah itu, setelah saya temukan firman itu satu kali pada pagi hari, saya itu ada di klinik Indonesia Sehat gitu ya. Nah pagi hari tiba-tiba saya itu mengalami pendarahan yang yang tidak seperti biasanya gitu ya. Wah itu semuanya pakaian saya, bayangkan saya bukan di rumah, di klinik Indonesia Sehat yang punya gereja, saya mengalami pendarahan gitu. Saya lari ke kamar mandi, saya lihat waktu saya ini saya lihat itu seperti gumpalan-gumpalan yang keluar darah itu, dan saya lihat permukaannya itu seperti kulit ayam. Nah itu banyak sekali, bayangkan itu, saya bingung, pakaian saya sudah nggak jelas lah pada waktu itu seperti itu. Nah sejak saat itu, itu hari itu pagi itu saya ingat, pulang dari situ setelah itu semua keluar, pulang dari situ sampai hari ini saya tidak pernah lagi mengalami pendarahan. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa. Itu seperti Tuhan kayak kita. Tuhan bersihin gitu ya, Bu, yang dikeluarin semua, betul, begitu ya. Tuhan bersihkan pada saat luar itu. Biasa. Nah, itu yang pertama loh. Itu baru yang pertama. Pertama, ada lagi Tuhan memproses saya. Jadi prosesnya pemurnian itu tuh masih lanjut nih Bu ceritanya. Masih lanjut. Mau dengar lagi nggak? Mau dong Bu. Silakan. Yang kedua, yang kedua 3 tahun yang lalu, tahun 2019 ya, Oktober ya. Mata saya nih mengalami gangguan mata, infeksi di mata saya. Yang bagian kiri, sebelah kanan ya Bu. Ya, dan penglihatan saya tinggal 20-40%. Oh. Ya, dan setiap minggu saya harus ke dokter mata GEC ya, setiap hari. Jadi itu penglihatan saya tinggal 20-40%. Nah, kemudian saya ingat juga itu Pak Urbanus tuh ya, Pak Urbanus, Pendeta Urbanus juga pernah mendoakan saya itu. Oh. Nah, iya. Kemudian, karena saya pernah mengalami dulu peristiwa seperti itu, saya punya pengalaman, hal yang sama juga saya lakukan. Saya udah pernah dong mengalami pengalaman seperti itu. Jadi bagaimana saya disembuhkan? Nah, saya praktek lagi nih, gitu kan. Jadi saya takut buta kan, gitu kan. Nah, jadi seperti itu, setiap saya takut, saya minta Pak Pinam tumpang. Itu gejalanya apa Bu awalnya? Kenapa Ibu bisa ngalamin gejalanya ya? Gangguan. Gejalanya sebenarnya tidak saya sadari ya. Nah tapi itu saya ingat itu Yeye sering bilang sama saya, Bu, matanya kok merah, Ibu kayak ngantuk gitu. Nah, dia ngomong berapa kali gitu. Pertama saya waktu dengar itu nggak menjadi pikiran saya, karena sering dia ucapkan gitu ya. Terus jadi terpikir. Akhirnya saya ke dokter mata, ke dokter mata dites gitu ya di Motherland. Nah, dia bilang, Bu, kayaknya Ibu harus ini deh ke spesialis retina. Ternyata spesialis mata ada subspesialisnya lagi kan. Nah, dan saya dirujuk ke GEC. Nah, disitulah baru ketahuan saya mengalami infeksi pada mata saya seperti itu. Nah, tapi ada kejadian tuh Bu Neti. Satu kali saya konsul nih ke dokter. Sebelum kita konsul ke dokter kan kita dilakukan pemeriksaan. Nah, mata saya itu tinggal 20% hasilnya. Nah, setelah itu setelah menunggu antrian saya masuk dong ke ruang dokter ya. Nah, di ruang dokter kan saya diperiksa lagi nih sama dokternya kan. Nah, terus kan di situ tertulis saya 20 kemampuan mata saya melihat 20% kan. Nah, oke. Kemudian waktu dokter periksa, dokter kaget. Loh, ini salah dia bilang. Masa 20%? Enggak, Ibu enggak 20%. Mata Ibu sudah saya lupa berapa persen, pokoknya 80 apa berapa. Dokternya bilang salah ini katanya. Terus nggak benar ini, coba Ibu diperiksa lagi. Iya, nggak mungkin, ini salah ini. Coba Ibu keluar lagi, periksa lagi sama orang yang di luar gitu. Diperiksa di luar kan, ternyata bukan 20%. Nah, itu saya ingat setelah saya didoakan oleh Pak Urbanus gitu ya. Nah, hambanya. Kita tepuk tangan dulu nih Pak Urbanus ya. Terima kasih Pak Urbanus. Hadir dengan Ibu juga ya. Ya. Nah, setelah itu ya. Nah,
proses seperti itu saya lakukan lagi ketika saya takut, saya kemudian saya kan saya tahu saya itu disembuhkan pada waktu bleeding itu karena firman Tuhan kan. Nah akhirnya saya lakukan yang sama, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya firman-Mu dong. Saya harus menemukan firman-Mu yang menyembuhkan saya. Nah akhirnya Tuhan bilang sama saya, waktu saya saat teduh seperti itu, Tuhan bilang sama saya, mungkin saya lihat dulu, saya lupa ya. Dalam Lukas ini ya, Lukas 2 ayat. Ibu Farah dan hanya mungkin 2 orang, Vita atau Yeye lah yang saya cerita ya. Waktu itu keadaan saya seperti itu gitu. Nah itu yang firman. Jadi saya seperti Maria, saya nggak cerita kemana-mana gitu ya. Saya berdoa gitu. Saya kalau minta lagi lemah, saya minta didoakan. Itu aja yang saya lakukan. Pokoknya saya minta. Saya harus menemukan firman Tuhan yang menguatkan saya. Nah, akhirnya seperti itu, Bu Neti, saya ingat 5 bulan saya mengalami mengalami infeksi mata itu. Nah, awal pandemi dan setelah itu kan saya minum obat steroid loh. Pada waktu itu muka saya sampai bengkak kayak gajah gitu ya. Nah, kemudian saya nggak mau lagi deh ke dokter, ini ada pandemi ini. Saya takut nih ke rumah sakit gitu kan. Gitu, saya takut gitu, saya nggak mau lagi ke dokter, saya nggak mau minum obat gitu kan. Nah awal pandemi, ternyata awal pandemi itu bukan hanya kita mengalami lockdown semua kan? Ya, bukan hanya ternyata pandemi membawa berkat buat Kak saya. Gitu. Saya disembuhkan Bu Neti. Ya. Gimana Bu ceritanya? Prosesnya gimana? Prosesnya saya nggak mau makan obat lagi, terus gitu pokoknya saya nggak ke dokter lagi karena udah awal pandemi kan itu kan ya. Udah saya nggak bilang Tuhan saya nggak mau ke dokter lagi deh. Saya percaya Engkau sembuhkan saya seperti itu. Nah akhirnya saya konsul ke dokternya. Oh iya, terus dokter kan tetap pakai dulu kan melalui video call ya dengan dokter gitu. Terus dokter dari penjelasan saya dokter bilang ya udah ibu nggak usah datang lagi, ibu udah sembuh itu nggak usah makan obat lagi gitu. Dan saya membuktikannya dengan apa? Membuktikannya pada waktu saya sebelum sakit mata dan pada saya itu kalau nggak pakai kacamata itu ya, kalau baca itu lihat huruf itu kayak nimpah-nimpah gitu loh, kayak double nggak bisa gitu. Baca saya. Tapi sekarang saya justru kalau nggak pakai kacamata bisa baca. Nah, jelas ya Bu ya. Ini buktinya juga Ibu nggak membaca tadi di itu nggak pakai kacamata ya. Nah buktinya kalau handphone pasti jelas lah Maksudnya kalau tulisan di buku gitu ya, tulisan di buku atau saya nulis gitu, saya nggak bisa tuh nulis itu kalau nggak pakai kacamata, gitu seperti itu. Nah sekarang saya bisa baca di buku, saya bisa nulis, saya bisa lakukan itu dan itu buktinya saya sudah disembuhkan. Haleluya. Nah gitu. Nah ada yang terakhir nih. Ada lagi. Iya lucu ya. Luar biasa tuh. Luar biasa. Jadi kalau saya pernah mengalami apa yang dialami orang lain, saya bisa merasakan penderitaan orang lain. Betul, saya punya pengalaman. Kalau saya nggak pernah mengalami, saya bilang kasihan ya, nggak apa-apa, gitu kan. Karena saya nggak ada empatinya gitu ya. Bu, karena saya nggak pernah, gitu. Tapi ketika saya sudah pernah mengalami itu, ketika orang mengalami sakit, saya bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, yang ketiga itu COVID, Bu Neti. Iya benar yang terakhir ya. Ternyata saya juga kebagian. Jadi alumni ya Bu ya. Alumni S1 COVID. Nah, sebenarnya kan Omikron itu katanya nggak berbahaya ya. Tapi tetap aja Pak Yurman kita ketakutan ya kan ya. Itu kan iblis itu mengintimidasi ya kerjanya gitu. Nah, akhirnya pada satu waktu saya ketakutan, saya juga minta firman Tuhan tuh sama Tuhan gitu kan. Nah saya bilang Tuhan kasih aku firman, aku sedang ketakutan nih Tuhan gitu. Saya merasa satu hari saya di hasil PCR itu
saya tuh down banget gitu ya. Kita kan pisah kamar nih sama Pak Pinam, sama-sama COVID soalnya, tapi pisah kamar gitu kan. Nah, saya tuh down banget gitu ya. Saya nangis, saya ketakutan gitu. Waktu itu sebenarnya saya mau didoakan Bu Neti juga loh, tapi Bu Neti nggak ngangkat teleponnya. Saya udah tidur. Iya, udah jam 10 soalnya ya. Oke. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, saya minta firman Tuhan. Nah, Tuhan kasih di 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 4 ya. Saya bacakan aja ya. Nah, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Jadi Tuhan bilang ketika masa saya mengalami COVID itu adalah masa persembunyian saya. Tuhan sembunyikan saya. Tapi Tuhan bilang, kamu nggak sendiri, kamu nggak kelaparan, kamu nggak kehausan. Aku akan memberi engkau makan dan minum. Nah, itulah firman yang saya dapatkan. Nah, setelah saya temukan firman itu, saya nggak ketakutan lagi gitu ya. Nah, saya bisa menjalani masa saya isoman, akhirnya saya disembuhkan Tuhan. Gitu loh Bu Neti pengalaman saya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi ya. Dari kesaksiannya Bu Risna 3 kali ngalamin sakit yang bukannya sakit yang mudah itu ya untuk dijalani. Ada satu clue tadi yang Ibu ceritakan sharing, dan itu bisa kita lakukan, kita praktekkan adalah baca firman, terima firman itu sebetulnya ya. Gitu ya Bu ya. Ya. Jadi sebetulnya nih Pak Yurman, kalau boleh kita lihat sebenarnya kita masing-masing punya story sih. Ya, pengalaman kita bersama dengan Tuhan, ngalamin kuasanya Tuhan. Tapi kalau disuruh cerita satu-satu mungkin waktunya tidak mencukupi ya Pak. Tapi boleh nggak Bu Neti ya? Ini saya mau sampaikan nih sedikit aja lagi ya. Mohon maaf ya. Karena saya merasa saya harus sampaikan. Jadi ketika kita mengalami pergumulan, masalah, sakit, nah ada 2 hal yang saya alami gitu ya, yang mungkin saya mau bagikan buat Bapak Ibu, Bu Neti, Pak Yurman gitu ya. Nah, pertama temukan firman Tuhan. Ya, temukan firman Tuhan, karena Mazmur misalnya mungkin kita sakit atau mengalami apa, temukan firman Tuhan, karena Mazmur 107 ayat 20 berkata, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dalam liang kubur. Jadi kalau takut nggak usah kalau sakit tidak usah takut. Temukan firman Tuhan ya. Oleh karena itu ayo baca SMA supaya kita menemukan firman Tuhan gitu kan ya. Nah, yang kedua, kita harus memiliki orang tua dan saudara rohani. Ya kan? Nah, untuk apa? Untuk mereka bisa mendoakan kita ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita sakit seperti saya punya orang tua rohani, pastor senior pastor kita kan. Nah, karena seperti Yesus juga pada waktu di Getsemani dia ketakutan kan, dan dia mengajak muridnya, berjaga-jagalah dengan aku, ya kan, Matius 26 ayat 28. Nah, Tuhan Yesus aja di dalam penderitaannya dia membutuhkan orang lain. Nah, apalagi kita manusia biasa, benar kan? Oleh karena itu Pak Yurman, Bu Neti, bagaimana supaya kita mempunyai orang tua rohani, saudara rohani? Ikutlah Kersel, ya kan? Nah, mungkin kalau nelpon Pak Wiryo, dia sibuk ya, Pak Pinam nggak sibuk sih, bisa sih gitu ya. Tapi lebih baik lagi kalau ada ketua Kersel kita lebih dekat kan. Nah, seperti itulah Bu Neti. Terima kasih loh ya. Terima kasih. Obrolan yang singkat, padat, tapi kiranya bisa memberkati kita semua. Demikian kita akhiri dulu ya obrolan kita. Masih ada obrolan-obrolan tapi di acara-acara yang berikutnya. Saya Neti. Selamat Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi firman. Oke. Pada ketuan ketiga, 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman inilah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya.
Dalam nama Yesus. Katakan sama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semua. Selamat Jumat Agung Bapak Ibu ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita, saudara, kok dengung suaranya ya? Dia bekerja secara holistik Bapak Ibu. Kematian Kristus tidak hanya untuk menebus dosa. Amin. Tetapi kematian Kristus, penderitaan Kristus Bapak Ibu, itu menyangkut ke arah tubuh, jiwa dan roh kita, bahkan segala aspek dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus bekerja. Dan pekerjaan itu saudara, Dia kerjakan sejak dahulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Percaya, katakan amin saudara. Tadi hanya 4 orang ya tadi ya. 4 orang hanya mewakili kesaksian Bapak Ibu. Saya kan mungkin gak panjang khotbah saya hari ini, tetapi saya kira sudah cukup mereka berempat khotbah buat kita semua hari ini. Katakan amin Bapak Ibu. Bahwa dengan kesaksian mereka ada harapan buat Bapak Ibu. Saudara yang mungkin mengalami pergumulan dalam bidang keuangan, ada harapan. Tuhan pasti tolong Bapak Ibu. Saudara yang mungkin mengalami pergumulan dalam kesehatan, ada harapan saudara disembuhkan oleh Tuhan. Saudara mungkin yang mengalami pergumulan dalam keluarga, ada harapan, atau pasti ada harapan keluarga kita dipulihkan. Saudara yang mungkin mengalami sakit penyakit hari ini, saya adalah saksi hidup istri saya bagaimana dia bergumul saudara ya. Memang waktu Tuhan, kalau kita kan pengen pertolongan besok kayak makan cabai, betul apa enggak? Makan langsung pedas gitu. Tapi Tuhan tuh gak begitu bekerjanya. Tuhan selalu bekerja dengan SOP yang benar. Standar operating prosedurnya ada Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ada SOP yang panjang, ada yang pendek. Tergantung Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita memperingati Bapak Ibu ya. Tema khotbah kita adalah affliction, artinya penderitaan atau kesengsaraan. Nah, Jumat Agung adalah saat di mana kita merenungkan kembali penderitaan Kristus, Bapak Ibu. Kita renungkan kembali penderitaan Kristus, dan setiap penderitaan yang Yesus alami semuanya untuk membawa berkat buat Bapak Ibu dan saya. Katakan amin. Coba bilang bersama-sama, semua penderitaan Yesus, semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi saudara, sebab dikatakan saudara, kita pantas merenungkan saudara, bagaimana Yesus saudara. Mungkin gak harus kita menangis saudara, tetapi kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, untung kau mau menderita buat saya, untung kau mau mati buat saya. Saya gak tahu hidup saya akan jadi seperti apa kalau Yesus tidak mau menderita buat kita. Sebab Yesus saudara, dari segi apapun tidak layak untuk menderita. Katakan amin Bapak Ibu. Tidak layak, tetapi dia memikul seluruh penderitaan kita, sakit penyakit kita, kelemahan kita. Yesaya 53 ya, berkata bahwa semuanya ditimpakan kepada Yesus Kristus. Sebab hari ini saudara, kita bersyukur saudara. Kita bersyukur bahwa Tuhan saudara menderita adalah untuk kita. Dan saudara, kalau Kristus menderita, kita juga harus siap untuk menderita. Aminnya kurang kuat. Amin apa amin? Memang khotbah hari ini gak enak khotbahnya menderita. Tapi saudara, Yesus menderita kita enak saudara. Betul gak saudara? Dan kita belajar mengerti kenapa Tuhan izinkan penderitaan dalam hidup kita saudara. Ada 2 macam penderitaan saudara dalam hidup kita. Yang pertama adalah penderitaan oleh karena kita berdosa. Dikatakan pada 1 Korintus 5 dikatakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pendunuh, pencuri, penjahat atau pengacau. Jadi sumber penderitaan Bapak Ibu yang pertama itulah karena dosa kita atau karena kesalahan kita. Nah,
Kalau karena dosa kita, yaitu tanggung jawab kita masing-masing. Betul nggak saudara? Kalau salah ya udah bertobat, gitu kan saudara ya. Nah, tetapi ada penderitaan yang kedua, yaitu penderitaan karena nama Yesus dan kita hidup dalam kebenaran. Kalau penderitaan kita, saudara, oleh karena nama Yesus atau oleh karena kebenaran, saudara, maka saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Pasti menolong kita. Sebab kita mengalami penderitaan, kesusahan Bapak Ibu. Itu karena kita melakukan firman, karena kita hidup di tengah-tengah, karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita harus berhadapan dengan hal-hal yang bisa membuat kita menjadi menderita, saudara. Saudara bisa dengar banyak hal, saudara. Karena karena kita kebenaran, saudara, banyak orang mengalami penderitaan, saudara. Saya pernah dengar satu kesaksian di China, Bapak Ibu. Di China itu kan, saudara, namanya gereja di bawah tanah, Bapak Ibu. Bukan maksudnya gereja di bawah, ya memang ada juga gereja di bawah tanah. Artinya mereka bergerak, saudara, di tempat-tempat tersembunyi. Lalu suatu kali, Bapak Ibu, ada perkumpulan orang-orang Kristen dalam satu ruangan, Bapak Ibu. Maka datanglah tiba-tiba tentara komunis dan menyuruh mereka mengambil gambar Yesus, saudara. Ayo semua kencingin ini. Kalau nggak dikencingin, kamu saya tembak semua. Akhirnya, saudara, mulai dari pemimpin ngencingin dia, dikencingin semua. Tetapi ada satu anak gadis, saudara, masih anak remaja, mungkin anak GC kayak mereka. Dia peluk gambar Yesus. Kalau saya harus mati, biarlah saya mati. Nah, saudara tahu, akhirnya yang mengencingin tadi semua ditembak, ditembak semua. Dia bilang begini, kepada Tuhanmu saja kok nggak setia, gimana kepada komunis? Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita menderita oleh karena Kristus, Bapak Ibu, Tuhan pasti menolong kita. Anak gadis tadi bilang, kamu terhadap Tuhanmu kok setia, kok pasti bisa setia terhadap komunis. Bapak Ibu dengar baik, ayo tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Mungkin penderitaan yang kita alami tidak secara fisik, tetapi mungkin secara verbal, mungkin secara psikis kita menderita oleh karena aniaya orang-orang sekitar kita. Saya katakan kepada saudara, tetaplah setia. Karena Kristus, saudara, telah mengalami semuanya itu. Kristus mengalami penderitaan jiwani, penderitaan badani dialami oleh karena saudara dan saya. Dan penderitaan Yesus yang terbesar sebenarnya bukan penderitaan badani dan jiwani, tetapi penderitaan Yesus yang terbesarlah ketika dia berubah menjadi korban dosa kita. Dan Alkitab mencatat, lalu Allah berpaling daripada dia, lalu berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Bapa, mengapa engkau meninggalkan saya? Itulah penderitaan terbesar yang dialami oleh Yesus, ketika dia harus mengalami keterpisahan dengan Bapa dalam waktu sekejap. Kenapa, saudara? Karena Tuhan Allah yang Maha Kudus, dia nggak bisa bersekutu dengan orang yang berdosa. Pada waktu Yesus kayu salib, maka seluruh dosa kita ditimpakan kepada dia. Maka Tuhan nggak bisa melihat, saudara. Dia berpaling sekejap, saudara. Dan Yesus menderita, saudara. Berapa banyak orang-orang Kristen, saudara, dia berpisah dengan Tuhan, tapi dia nggak tahu. Dia nggak merasa terjadi apa-apa. Dia nggak merasa terjadi apa-apa. Tapi dua hari, mari saudara, mari kita kembali, saudara, bangun koneksi dengan Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu. Nah, dikatakan, saudara, karena Kristus menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai diri dengan pikiran demikian, saudara, yaitu rela menderita. Saya nggak tahu, pernah saya khotbahkan nggak sini kecerdasan menghadapi persoalan hidup? Belum ya? Kayaknya nggak ya, di rumah doa saya khotbahkan. Saudara, ketika kita rela menderita, Bapak Ibu, maka kita dikatakan cerdas atau cakap menghadapi persoalan kehidupan. Sebab tidak mungkin dalam kehidupan tidak ada penderitaan. Betul Bapak Ibu ya? Gak mungkin, saudara.
Nggak mungkin kehidupan tanpa persoalan, tidak mungkin kehidupan tanpa penderitaan. Nah, daripada saudara ketika menghadapi persoalan langsung stres, Tuhan bilang, karena Kristus mengalami penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu untuk berpikir demikian. Artinya apa? Kalau ada persoalan datang dalam kita, itu bukan hal yang luar biasa, tetapi hal yang biasa. Coba bilang sama saya. Kalau datang pergumulan, persoalan, penderitaan datang dalam hidup saya, itu bukan luar biasa, tetapi biasa. Nah, kayaknya itu ini hari ini khotbahnya gak enak, saudara. Tapi memang biasa, saudara. Sebab tidak ada kehidupan tanpa persoalan. Mau pendeta, mau pendekar, sama-sama, saudara. Sama-sama pasti mengalami. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia setia untuk memberikan pertolongan. Lihat tadi keempat teman-teman kita yang mewakili kita, Bapak Ibu. Kalau mereka Tuhan tolong, maka saya terlalu percaya Bapak Ibu yang mengalami pergumulan apapun hari ini, Tuhan pasti tolong. Katakan haleluya. Mother Teresa bilang gini, penderitaan yang penderitaan saudara yang seperti Kristus adalah dikatakan itulah hadiah yang bagus, saudara. Katakan amin, saudara. Hadiah yang bagus atau sesuatu yang sangat indah, saudara. Dan itu sebagai tanda cinta, saudara. Katakan amin, Bapak Ibu. Jadi saudara, pertanyaannya sekarang, kenapa sih Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan? Kalau saya tanya siapa yang mau menderita, pasti nggak ada angkat tangan di sini, saudara. Betul nggak? Tapi saudara, siap atau tidak siap, suatu saat pasti penderitaan datang. Amin. Pasti datang. Makanya disiapkan. Persiapkanlah diri kita, persenjatailah diri kita dengan satu pola pikir bahwa penderitaan datang, kesulitan datang itu adalah hal yang biasa. Nah, Pak, kenapa sih Tuhan izinkan ada penderitaan? Tadi kan banyak kesaksian. Novi, saya udah dengar kesaksiannya di mana dulu? Di YouTube ada, di Facebook ada, saya udah dengar kesaksian Novi. Dan sama Senandar. Dan saya percaya karena mereka sudah mengalami, saudara, maka ketika ada orang mengalami persoalan keluarga, kira-kira sudah mudah nggak ngasih inputannya? Pasti mudah, karena sudah mengalami. Tadi Bu Roma, kalau ada yang mengalami pergumulan ekonomi, saya ingat benar dulu, saya di anggota kelompok sel saya dulu, waktu dia masih gadis. Dan dia doanya begini, Tuhan, aku tidak mau jadi orang miskin. Saya pernah dengar ceritanya. Saya ingat dia lagi penyembahan, Tuhan, aku gak mau jadi orang susah. Setelah menikah sama Lae, dan mereka pekerja keras, Bapak Ibu, akhirnya mereka diberkati Tuhan. Dia kan mudah memberikan nasihat buat orang-orang yang mengalami pergumulan dalam keuangan. Arido dari agama seberang lautan. Dia pasti mudah 10%, saudara. Saya sebenarnya juga takut, saya pura-pura kuat saja saya, saudara. Pendeta gitu, saya pendeta juga nangis juga, Bapak Ibu. Saya ingat perutnya waktu dia pendarahan, saya tiap malam saya tumpang tangan perutnya, Tuhan saya doain terus. Siapa lagi yang menolong dia, Bapak Ibu? Siapa lagi menolong pasangan kita kalau bukan suaminya? Gak mungkin suami orang lain. Saya ketak nih kalau dia ke mana. Saudara, dia pasti bisa memberikan, saudara, inputan. Temukan firman, maka engkau akan, kalau temukan firman, temukan Yesus. Katakan amin, Bapak Ibu. Jadi bagi saudara, kenapa Tuhan izinkan? Baca sama-sama yuk. Penderitaan yang kita alami membuat kita bisa menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kita terima sendiri dari Allah. Wah, mereka pasti dengan mudah
Jadi saudara, itu pengalaman kerja. Bukan pengalaman kerja namanya. Pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan perusahaan saudara selalu mencari orang yang sudah pengalaman. Betul apa enggak? Orang-orang yang sudah mengalami Tuhan dalam hidupnya akan banyak bisa menolong banyak orang. Bapak Ibu, jadi kalau saudara, anak-anak muda, engkau mengalami penderitaan, persoalan hidup, rupanya maksudnya gini, supaya kalau kamu punya pengalaman, kamu boleh berbagi dengan orang lain. Amin saudara, kita berbagi orang lain. Kita mengalami betapa beratnya persoalan kita, kita juga bisa mengalami bagaimana Tuhan menolong hidup kita. Haleluya. Nah, Paulus bilang gini, sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Dengar baik sini. Demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ternyata gini saudara, kalau Tuhan izinkan ada penderitaan dalam hidup kita, saudara, bukan karena dosa ya Bapak Ibu ya, maka ternyata Tuhan saudara juga akan memberikan penghiburan berlimpah-limpah. Dia akan Bapak Ibu. Waktu kita menghukum anak kita, betul nggak Bapak? Mendisiplinlah. Setelah itu saudara akan ada namanya kasih yang mengalir, seimbang. Waktu Tuhan izinkan ada penderitaan, maka pada the same time, pada waktu yang bersamaan, Tuhan akan berikan penghiburan buat kita. Supaya kita nggak merasa ditinggalkan sendirian. Sebab kalau hanya penderitaan, tidak ada kehadiran Tuhan, saudara bisa rasakan nggak saudara? Yesus sebentar saja, dalam sekejap waktu, pada waktu dia disiksa, ditaruh mahkota di kepala, dipaku tangan, Yesus nggak menjerit, nggak marah-marah di atas kayu salib, tetapi sekejap waktu, sebentar saja, dia bilang, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada waktu penderitaan kita butuh kehadiran Tuhan di situ. Maka Paulus bilang begini, pada waktu Tuhan izinkan kesengsaraan dalam hidupku, maka penghiburan Tuhan juga datang berlimpah-limpah dalam hidupku. David Paulison berkata begini, pada tangan Tuhan yang penuh kasih, penderitaan dan kesengsaraan menjadi jalan untuk menuju keberhasilan, ataupun maksudnya kehidupan yang tidak bisa dihancurkan gitu saudara. Jadi ternyata kalau kita di tangan Tuhan, sekalipun izinkan penderitaan, kesengsaraan, ternyata itu pintu masuk untuk mengalami hidup yang tidak tergoncangkan, pintu masuk untuk mengalami kehidupan yang lebih baik lagi, saudara. Amin, saudara. Kalau Daud cuma menghadapi, mohon maaf ya, Hansip, ya kira-kira jadi apa dia Bapak Ibu? Paling menggantikan Hansip, betul nggak? Karena dia hadapi adalah Goliat. Hadiahnya juga besar. Amin Bapak Ibu. Ternyata Goliat yang mengerikan tadi, kalau dihadapi bersama-sama dengan Tuhan, itu pintu menuju kepada kebesaran. Bapak Ibu, kalau saudara menghadapi persoalan hari ini, jangan bilang terlalu berat. Tinggal bilang, Tuhan, aku mohon penyertaan-Mu. Persoalan seberat apapun, kalau aku hadapi bersama-sama dengan Engkau, aku pasti kuat. Aku pasti menang. Amin, saudara. Gak apa-apa hari ini agak lama pulang, gak apa-apa Bapak Ibu ya. Gak apa-apa ya. Ini kode pasti baru 5 menit saya ini. Boleh Bapak Ibu? Boleh ya. Kalau kami dulu saudara di gereja kami perjanjian lama, begitu lewat waktunya langsung kami gesek kayak gini. Dulu gak ada karpet kayak gini. Sudah langsung beritanya, amin. Tapi jemaat ini baik-baik di sini saudara. Lewat-lewat dikit nggak apa-apa, sekali-sekali saudara. Jadi yang pertama tadi saudara, Tuhan izinkan penderitaan saudara supaya kita bisa memberikan penghiburan kepada orang-orang sekitar kita. Amin Bapak Ibu.
Yang kedua, Bapak Ibu, penderitaan Tuhan izinkan dalam hidup kita adalah sebagai bukti bahwa kita murid sejati. Adakah seorang anak yang tidak disesah oleh bapaknya? Kalau dia didisiplin oleh bapaknya, berarti dia diaku sebagai anak, Bapak Ibu. Saya nggak mungkin mendisiplin anak tetangga. Betul apa enggak? Nggak mungkin. Dengan anak muda ini baik. Hari ini GC nggak ada, saudara. Kalau kamu didisiplin orang tuamu, itu tujuannya cuma satu, supaya hidupmu lebih baik. Amin. Tidak lebih baik. Bukan maksudnya supaya kau menderita, enggak. Itu buktinya kamu anak. Anak tetangga enggak pernah disiplin oleh orang tuamu. Sama hal dengan kita. Kalau engkau murid, engkau pasti didisiplin. Pasti mengalami masa-masa sukar. Lihat murid-murid Yesus semua, saudara. Waduh, kalau pikir-pikir, semua murid Yesus kehidupannya tragis. Petrus disalib kepalanya ke bawah. Thomas dibunuh di India. Banyak sekali murid. Yohanes digoreng. Tidak ada satu pun yang enak air hidupnya. Saudara, tapi Tuhan bilang gini, Paulus bilang, bahwa dalam menghadapi persoalan kehidupan, engkau tidak pernah sampai mencucurkan darah, saudara. Dan persoalan kita itu persoalan biasa, karena pergumulan yang luar biasa, semuanya telah ditanggung oleh Yesus. Bapak Ibu, memang kita pasti tak mengalami penderitaan. Kalau saudara, coba bilang ini, kalau saya, sekali lagi, kalau saya menderita karena Kristus, itu buktinya saya ini murid. Katakan yes. Ini buktikan murid. Ada ujian, ya kan? Ada nggak orang murid nggak pernah ujian? Sekolah aja terus. Yang penting sekolah lah, nggak apa-apa. Pokoknya sekolah, kelas berapa? Sekolah aja. Nggak ada orang begitu. Diuji supaya apa? Tahu naik kelas berapa. Amin, saudara. Penderitaan itulah ujian sebagai seorang murid. Engkau naik kelas atau tidak. Nah, J.C. Ryle berkata begini, tidak ada pelajaran yang paling berguna seperti kita belajar dari sekolah penderitaan. Ternyata saudara, orang yang belajar dari sekolah penderitaan, Bapak Ibu, orangnya menjadi bijak. Amin, saudara. Menjadi tidak somse, menjadi bijak. Kenapa? Karena udah tahu ternyata kehidupan ini cuma seperti ini. Katakan amin, Bapak Ibu. Nah, dikatakan gini, Tuhan, saudara, mengambil, atau tuan-tuan kalau masih mengambil tentara-tentara yang hebat yang telah melalui penderitaan, saudara. Sebab mereka pasti cakap. Kalau orang yang sudah mengalami penderitaan, saudara, mereka tuh biasanya menjadi orang cakap. Karena apa? Sudah pernah mengalami hal-hal yang sukar. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Jadi saudara, berapa banyak saudara pengen jadi murid hari ini? Tinggi-tinggi tangannya. Katakan, Tuhan, saya mau jadi murid. Benar mau jadi murid? Amin. Oke. Nama sudah dicatat semua. Ini murid Urbanus, ini murid Ongki, ini murid Christian, ini murid Immanuel, ini murid Pak Dono. Semuanya sudah ada muridnya semua. Amin. Jadi kalau nanti datang penderitaan, jangan kaget. Amin. Jadi gini saudara, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus memikul salibnya setiap hari.
Bukan setiap hari Minggu loh Bapak Ibu. Bukan setiap hari Minggu. Kalau hari Minggu ketemu orang baik semua, betul gak? Semua orang baik semua ketemu di gereja. Kalau ketemu orang lihat baiknya bukan di gereja. Nah jadi saudara, kalau kamu mau mengikut aku, kata Yesus, harus menyangkal diri. Menyangkal artinya apa sah? Menyangkal artinya membatalkan keinginan kita. Tadinya pengen balas, jadi nggak balas. Tadinya pengen marah, jadi nggak marah. Menyangkal. Tadinya nggak mau melakukan, jadi mau melakukan. Itu menyangkal. Memikul salib artinya gini Bapak Ibu. Ya, kita membawa penderitaan Kristus, saudara. Kemanapun kita bawa, Paulus bilang, kemanapun saya berjalan, saya membawa penderitaan Kristus dalam hidup saya. Paulus bilang, saya tidak hanya bersekutu dalam kuasa kebangkitannya, tetapi saya juga bersekutu di dalam kuasa persekutuan di dalam penderitaan Kristus. Jadi saudara, kemuliaan dan penderitaan selalu seimbang. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Sedikit lagi Bapak Ibu, masih panjang. Kisah Rasul 9:16 berkata, aku sendiri, Yesus akan menunjukkan kepada Paulus betapa banyaknya penderitaan yang harus dia tanggung karena nama Tuhan, saudara. Jadi saudara, Paulus saudara, di sepanjang kehidupannya saudara, dia banyak sekali menghadapi penderitaan karena nama Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya nggak perpanjang, nanti mungkin saya bisa khotbahkan syarat menjadi murid Kristus Bapak Ibu, karena waktu kita sudah habis Bapak Ibu ya. Tapi saya percaya, kalau Bapak Ibu mengaku murid Kristus, maka kita pasti menghadapi, kita harus menyangkal diri kita harus menyangkal diri kita, memikul salib setiap hari. Kalau datang salib dalam hidup kita, datang penderitaan dalam hidup kita, saudara, itu pertanda bahwa Bapak Ibu adalah seorang murid Kristus. Sehingga Bapak Ibu tidak harus menjadi berputus asa saudara, karena penderitaan saudara selalu diimbangi dengan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.